yang keberadaannya pun juga sudah mendunia dengan keberadaan beberapa wisata termasuk Benteng Rotterdam, Benteng Sombo Opu, juga Pantai Losari. Sahabat Ras, wisata bahari menjadi andalan, namun keelokan penggunungan Sulawesi Selatan juga tak bisa diabaikan. Tinggal dipromosikan dan diperhatikan sehingga bisa mendatangkan pendapatan yang besar bagi daerah khususnya Sulawesi Selatan. Nah, Sulawesi Selatan sangat memungkinkan dikembangkan menjadi destinasi wisata olahraga alam dan budaya. Pasalnya wisata Sulsel memiliki panorama yang elok sekaligus keunikan budayanya. Siang atau sore hari ini kita akan berkesempatan membahas terkait dengan seperti apa langkah dan juga strategi yang harus dilakukan oleh pihak Dinas Pariwisata. Pada kesempatan hari ini, saya juga tengah bersama dengan Bapak Devo Kadafi yang merupakan sebagai Sekdis Pariwisata Sulsel. Assalamualaikum Pak Devo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bahagia sekali saya bisa bertemu Pak Devo setelah sekian lama. Ini janjian yang tertunda. Iya, janjian tertunda ya. Dan kita akhirnya bisa seragam nih. Iya. Nggak ada aja feeling kayaknya harus pakai hitam hari ini. Iya, Pak Devo, Sulsel saat-saat ini lagi tengah bangkit dengan pariwisatanya, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa kami terkait dengan usaha yang akan dilakukan oleh pihak Dinas Pariwisata. Silakan Pak Devo. Jadi pertama-tama terima kasih untuk Radio RAS yang begitu perhatian terhadap kebangkitan pariwisata Sulawesi Selatan. Memang yang paling utama adalah kami mau tegaskan bahwa pariwisata Sulsel ini baru bisa berkembang apabila semua sektor, semua pihak itu turun tangan untuk membantu membangkitkan pariwisata. Tentu saja di dalamnya yang utama adalah media. Karena tidak mungkin Dinas Pariwisata bisa jalan sendiri. Asosiasi kepariwisataan tidak mungkin jalan sendiri. Nggak mungkin travel bisa jalan sendiri. Hotel jalan sendiri nggak mungkin. Semuanya harus sama-sama. Kolaborasinya harus jelas. Sinerginya harus jelas mau kemana. Nah, kami di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan tentu berusaha untuk kita sesuai dengan arahannya Mas Menteri nih. Yuk kita geber nih, gerak bersama, kemudian kita gerak cepat. Nah, makanya semenjak awal Januari 2022 kita sudah membuat sebuah strategi bersama yang tujuannya agar bagaimana kepariwisataan kita itu betul-betul bisa seirama dan sejalan. Jangan ada yang jalan ke kiri, ada yang jalan ke kanan, akhirnya memperlambat semua gitu. Ya, strategi pertama adalah bagaimana kita mendorong semua sektor yang kepariwisataan ini dipromosikan secara digitalisasi. Turun ke ini. Jadi bukan lagi enggak lagi yang kita secara konvensional, tapi semuanya dipromosikan secara digital. Mulai dari nanti kita akan dorong bagaimana di website kita, aplikasi yang ada, nanti itu semuanya tujuannya untuk orang lebih mudah mendapatkan informasi, bisa lebih gampang untuk menuju ke destinasi wisata, objek wisata, dan informasi lainnya tentang kepariwisataan itu lebih mudah didapat. Nah, dalam hal ini tentu saja peran media kan besar sekali di situ. Nah, kita berharapnya di situ yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga mendorong ke depan ini pengembangan promosi kepariwisataan itu bukan lagi berbasis pada satu objek wisata saja, tapi kita berbasis pada desa wisata. Kenapa desa wisata? Karena kalau di desa itu dia pada saat disebut desa wisata, dia bukan hanya satu objek yang menjadi faktornya, tapi di dalam destinasi wisata yang ada di desa itu dia harus diperhatikan bagaimana infrastruktur menuju objek wisatanya, bagaimana sarana prasarannya di objek wisata, kebersihannya seperti apa, kemudian homestay-nya atau tempat penginapannya di sana gimana, gimana keterlibatan masyarakat yang ada di desa itu terhadap objek wisatanya, itu semua ada. Dan itu yang harus kita dorong bahwa ke depan ini objek wisata dalam hal ini yang ada dikelola oleh desa harus mampu membangkitkan, menaikkan
pendapatan masyarakat yang ada di desa itu. Kemudian kita dorong juga ya, ke depan ini agar di Sulsel ini kita sinergikan mendorong namanya NET, New Epicentrum Tourism untuk Sulawesi Selatan, atau objek-objek wisata baru atau event baru atau objek wisata yang unik yang menjadi sebuah sebuah daya tarik baru buat Sulawesi Selatan. Saya ambilkan contoh, kami akan mendorong Kabupaten Jeneponto untuk menjadi salah satu new epicentrum pariwisata Sulawesi Selatan, khususnya yang ada di wilayah selatan. Kenapa kita dorong Jeneponto? Karena di Jeneponto ini ada sebuah sport tourism yang cukup terkenal sekarang di dunia, dan itu menjadi perhatian pencinta olahraga namanya kitesurfing. Di salah satu pantai yang ada di Jeneponto, kitesurfing ini sudah dicoba, dan ternyata menurut wisatawan yang sudah mencoba atau atlet yang sudah mencoba kitesurfing ini, angin yang berada di kawasan pantai ini nomor 2 di bawahnya berhasil masuk dalam 10 tempat untuk kitesurfing terbaik di dunia. Ini kan berarti satu peluang gitu. Nah, ini yang kita dorong. Kemudian di Jeneponto juga bukan hanya sport tourismnya, tapi kita dorong ada pengembangan untuk wisata anginnya. Di sana kan ada pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, itu kita tata supaya ada satu area yang memang menjadi spot foto dan lain-lain untuk orang bisa bersantai. Tentu saja di dalamnya kita dorong bagaimana kulinernya bisa lebih baik dan lain-lain. Inilah beberapa strategi yang sebenarnya kita dorong ke depan. Bagaimana strategi ini harus menjadi strategi bersama. Jadi bukan hanya punya Pemprov, tapi ini juga menjadi bagian dari teman-teman Dinas Pariwisata Kabupaten Kota gitu. Betul, ini strategi yang sudah dilakukan untuk di awal tahun 2022, apalagi sudah ada dorongan dari Mas Menteri ya, bahwa gercep dan gerakan cepat dan gerakan bersama. Ini tentu harus kolaborasi yang bagus untuk bukan hanya untuk di Dinas Pariwisata provinsi saja, tapi untuk daerah. Apalagi ada program soal wisata desa. Nah, menarik ini Pak Devo, soalnya mungkin ini baru yang pertama di Sulsel, ya. Dan tadi sudah dikatakan bahwa Jeneponto menjadi salah satu wisata yang akan dijadikan landasan. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah lain dan kesiapan dari infrastruktur untuk tingkatan desa sendiri? Iya, jadi justru itu yang kita dorong. Nanti ke depan ini kan di Sulsel ini ada 7 daerah yang menjadi existing dari tourism destination. Mulai dari Makassar, Goa, Maros, kemudian Toraja, Toraja Utara, Bulukumba, dan Selayar. Ini 7 daerah yang sudah existing pariwisatanya. Nah, ke depan New Epicentrum ini yang menjadi sebuah pendorong lagi untuk orang datang lagi ke Sulawesi Selatan gitu. Nanti akan kita bagi untuk wilayah selatan, itu berarti mulai dari Goa sampai ke Selayar. Itu harus ada satu New Epicentrumnya. Untuk dari Maros sampai ke daerah Parepare, Ajata Parang, itu harus ada satu destinasi baru lagi, supaya ada penarik lagi untuk orang. Kalau hanya jalan sampai ke Parepare tidak ada yang baru, berarti kan nggak ada peningkatan di situ ya. Sama juga dengan Toraja. Ke depan ini bukan hanya Toraja yang akan kita dorong. Toraja dengan existingnya kita dorong lagi. Palopo sebagai daerah sekitarnya, dan Enrekang itu harus juga menjadi sebuah daya tarik dengan destinasi barunya. Itu yang akan kita dorong ke depan. Jadi jangan akhirnya kita selalu setiap tahun kita punya sebuah destinasi baru, sebuah atraksi baru, sebuah event yang menarik sehingga orang bisa datang berkali-kali gitu. Jadi bukan untuk satu kali aja. Kalau dari segi infrastruktur kita kan masih agak terbelakang, apalagi di desa-desa ini kan masyarakatnya pun masih kolot dalam tanda kutip ya, masih sebagian yang menilai bahwa kita punya peluang nih untuk mendapatkan menghasilkan uang yang lebih penghasilan yang lebih banyak. Tapi mereka tidak memperhatikan dari segi itu. Nah, tadi seperti yang dikatakan Pak Devo bahwa justru orang luar yang melakukan percobaan di Jeneponto ini baru tahu bahwa ternyata main surfing di sana itu lebih bagus. Jadi ini kayak gitulah. Ke depan ini kan kami akan bekerja sama dengan teman-teman industri pariwisata. Bagaimana pengembangan desa wisata itu benar-benar menjadi sebuah keharusan.
tentu kita akan bantu dengan bagaimana pendampingan agar desa wisata ini betul-betul tepat sasaran juga. Berarti akan ada pendampingan akan nantinya? ada. Okay. Itu kan kita akan melibatkan teman-teman dari Masata, masyarakat sadar wisata yang menjadi memang diberi tugas untuk menjadi pendamping untuk pembentukan desa wisata. Desa wisata. Itu yang harus diinikan, bagaimana infrastrukturnya. Kan sekarang enaknya desa itu sudah punya anggaran desa. Iya, Nah, betul. tinggal kita mengarahkan bagaimana anggaran itu tepat sasaran, tepat guna, dan yang paling pasti bisa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri. Kita tidak mau akhirnya mereka ada anggaran yang tidak tepat sasaran, akhirnya terbuang tanpa ada hasil. Tidak ada yang bisa dilihat oleh masyarakat di situ. Memang butuh waktu ya. Tapi kalau saya melihat, saya ambilkan contoh, ada sebuah desa yang sudah 2 tahun sejak dia menjadi sebuah desa wisata mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakatnya. Bagaimana nilai tambahnya? Hasil yang diperoleh oleh BUMDesnya melalui pengelolaan objek wisata itu akhirnya dipakai untuk menutupi PBB-nya masyarakat. Jadi sudah 2 tahun masyarakat tidak membayar PBB karena sudah dibayarkan oleh hasil dari destinasi pengelolaan desa wisata. Sangat menarik, berarti kan, dan kan kita tahu kalau pariwisata itu tidak butuh waktu yang terlalu panjang. Makanya kan selalu dibilang pariwisata itu adalah salah satu sektor yang paling cepat membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan asli masyarakat. Kenapa? Yang kelola uangnya itu ada di masyarakat langsung. Homestay-nya kan masyarakat yang punya. Tempat makan yang ada di destinasi wisata masyarakat di situ, sekitar situ. Nah, ini yang kita dorong supaya betul-betul destinasi yang ada di desa itu secara langsung memberikan nilai tambah bagi masyarakat gitu. Kalau bentuk-bentuk pendampingan yang nantinya akan diberikan oleh pihak pemerintah provinsi Sulawesi Selatan ini kepada desa-desa yang memang sudah disasar, ada berapa desa yang tadinya, Pak? Kalau sekarang ini kan di Sulawesi Selatan 2000 lebih desa. Itu sudah masuk semua? Oh, belum. Kalau sampai saat ini kita yang terdaftar di kita baru sekitar 180-an. Ini masih jauh sekali. Tapi saya bilang ini sebuah langkah yang kita mulai saja dulu. Nanti pelan-pelan akan pasti kalau ini sudah ada hasilnya, kemudian sudah kelihatan bagaimana manfaat dari desa wisata ini akan bertambah. Apalagi sekarang di Kementerian Pariwisata itu kan sudah membuat semacam lomba antar desa wisata. Namanya Anugerah Desa Wisata. Nah, itu juga memberikan sebuah rangsangan untuk bagi desa untuk mereka mau mempercantik lagi desanya, termotivasi untuk membuat destinasi lebih menarik. Dan banyak sekali, ada kurang lebih sekitar 7 sampai 9 kriteria untuk dapat dinyatakan sebagai sebuah desa wisata, dan ini yang akan kita pertandingkan nanti. Bagaimana perannya nanti tingkat kecamatannya, bagaimana tanggung jawab dari Dinas Pariwisata kabupaten kotanya, di mana tanggung jawab dari Dinas Pariwisata provinsi, itu akan kemarin kami baru selesai melakukan rapat dengan 24 kabupaten kota, seperti apa nanti tanggung jawab masing-masing, sehingga pada saat pengembangan kita sudah mengetahui untuk tahapan ini tanggung jawab ada di tingkat kabupaten kota, untuk dia naik nanti tanggung jawab provinsi, nanti sesudah itu baru kita dorong untuk di tingkat nasional gitu. Jadi semuanya akhirnya tahu kerja apa, tanggung jawabnya apa. Tapi gitu. Pendampingan yang akan diberikan ini Pak Diop seperti apa bentuknya? Apakah memang ini langsung dari tiap kabupaten sendiri atau diserahkan kembali kepada pihak pemerintah provinsi? Kalau kita sih kemarin mendorong bahwa ini kerja bersama. Jadi itu yang saya bilang. Untuk yang tingkat kabupaten dan kota, tanggung jawabnya di mana? Apakah dia untuk pendampingan, untuk penyediaan sarana prasarana, kemudian homestay-nya, atau yang di mana? Dia masuknya di situ. Untuk provinsi, untuk membantu sektor pendampingan di promosinya atau sektor yang lainnya, itu kita sudah peta-petakan. Intinya adalah kita tidak mau lagi desa berjalan sendiri tanpa ada koordinasi, tanpa ada guidance dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kota maupun provinsi, karena ini yang akan menjadi jualan kita ke depan gitu. Dari 2000 ya, terus ini kan baru 100 ya, 180. Ini bagaimana respon dari pihak desa sendiri?
Apakah welcome? Oh, sangat bagus karena sebenarnya kalau kita melihat antara di tahun 2000 ke 2001, tahun 2000 tuh yang dibilang desa wisata tidak lebih dari 30. Di 2020 iya banyak. Malah karena ada dilombakan, kami target tahun ini mestinya dia sudah bisa menembus sampai 250 desa. Sebenarnya apa yang menjadi kendala sampai belum semuanya tercover? Ya itu tadi, kan banyak sekali faktornya. Jadi kadang-kadang ada desa yang merasa bahwa dengan punya satu objek wisata, dia sudah dikatakan sebagai desa wisata. Ternyata nggak seperti itu. Jadi selain ada destinasi wisatanya, ada objek wisatanya di desa itu, dilihat lagi bagaimana kesiapan sarana prasarananya di objek wisata itu. Kemudian dilihat lagi bagaimana dengan secara administrasi, bagaimana pemberdayaan masyarakatnya. Dilihat lagi bagaimana infrastruktur menuju ke dari desa wisata ini di dalamnya seperti apa untuk infrastruktur menuju ke objek wisatanya. Bagaimana keterlibatan masyarakat sehingga betul-betul yang kelola ini adalah masyarakat. Kemudian yang terakhir lagi mau dilihat juga adalah di desa wisata bagaimana dia mempromosikan desa ini untuk menuju ke desa wisata digital. Ini akan menjadi langkah selanjutnya karena salah satu hasil kemarin adalah ke depan ini kita akan mendorong bukan hanya menjadi desa wisata tapi desa wisata digital. Oh, berarti gitu. itu menjadi standar SOP ya. SOP itu untuk salah satu. Itulah menjadi beberapa kriteria yang harus dimiliki sebuah desa. Nah, itu kadang-kadang secara administrasi sudah mendapatkan SK dari bupati kabupaten, kemudian wali kota untuk tingkat kota, tapi begitu kita tinjau di sana ternyata belum siap sarana prasarananya. Mungkin toiletnya yang untuk mestinya ada 5 ternyata cuma 2. Ini berarti kan masih kurang 3. Atau pengelolaan masyarakat masih sangat terbatas di situ. Keterlibatan masyarakat kurang. Tempat parkir belum ada. Itu juga semuanya akan dipersiapkan dan itu tentu saja butuh waktu dan butuh keterlibatan semua masyarakat gitu. Karena yang paling penting kan harus aman dan nyaman ya kalau di tempat wisata. Ya, menggaungkan desa wisata di tahun 2022 dan sudah tercover sekitar 180 desa di Sulawesi Selatan ya. Betul. Di antara pantauan ataupun pengamatan dari pihak Dinas Pariwisata ini desa mana nih yang tepatnya kabupaten mana yang memang ini untuk mungkin bisa menjadi percontohan gitu. Ya. Sebenarnya kan kalau kita lihat hasilnya di tahun 2021 untuk di tingkat 50 desa terbaik di Indonesia, kita sudah masuk 3. Itu ada 3. Jadi satu di Tanah Toraja, satu di Toraja Utara, satu di Bulukumba. Nah, kelihatan sekali bahwa memang desa-desa yang berada di kawasan destinasi utama atau objek wisata utama di Sulawesi Selatan itu lebih mudah terbentuk. Lebih mudah terbentuk kondisi yang di situ lebih mudah dibentuk untuk menjadi desa wisata. Saya potong Pak ya. Bukan karena wilayah itu sudah sering dikunjungi oleh wisatawan. Salah satunya begitu. Salah satunya seperti itu. Jadi kayak di Toraja karena memang sudah menjadi destinasi utama, mereka sudah lebih dulu kan mendapatkan apa-apa yang menjadi kebutuhan untuk wisatawan gitu. Yang menjadi masalah adalah beberapa kabupaten yang baru saja mau membuat tujuan wisatanya berbentuk desa wisata, ini yang kadang-kadang memang perlu bimbingan, butuh pendampingan yang lebih siap lagi gitu. Butuh kekuatan full ya. Iya, benar. Dan itu yang harus disiapin bukan cuma kabupaten kotanya, tapi kami juga dari Dinas Pariwisata Provinsi juga harus siap juga untuk itu. Dorongan-dorongan yang diberikan oleh pihak Dinas Pariwisata Provinsi Sulsel selain bentuk pendampingan sejauh ini apa saja pada kalau dilihat apakah ada pelatihan kah atau apa gitu? Iya, jadi salah satunya seperti begitu. Jadi pendampingan ini di dalamnya tentu saja sudah ada pelatihan. Kemudian kami membantu juga kayak yang 3 desa yang sudah menjadi masuk dalam 50 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Itu kita berikan porsi yang lebih untuk promosi, sehingga pada saat mereka
menang kan mereka akan merasa oh ternyata dengan saya menang atau saya masuk di 50 besar desa wisata terbaik ini ada lebih yang diberikan perhatian oleh pemerintah baik itu provinsi maupun kabupaten kota gitu. Ini juga salah satu bentuk mendorong ya, motivasi kita, ya, betul. Motivasi. Dan juga pasti mendorong dari segi produksi lokal. Iya, karena salah satunya itu karena di dalam desa wisata keterlibatan masyarakat itu menjadi salah satu poin yang besar karena bagaimana masyarakat diberdayakan untuk membuat cindera mata, bagaimana masyarakat dilibatkan untuk membuat suasana situ desa ini aman, nyaman itu kan keterlibatan masyarakat besar sekali di situ. Gitu. Nah, dengan adanya desa wisata yang akan masuk di tahun 2022 program ini ya, bagaimana dengan wisata-wisata lain yang ada di mungkin di Kota Makassar atau apakah akan ditinggalkan atau enggak. Okay. Tidak pasti enggak. Justru kalau yang di 7 daerah yang sudah existing ini pariwisatanya kita tetap mendorong mereka untuk lebih memperbanyak lagi event-event seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Pariwisata Kota di mana tahun ini baru saja di launching awal bulan 2 kemarin. Itu adalah 100 event mereka. Bukan 100, 50 event dari Kota Makassar. Nah, ini yang kita dorong, perbanyak eventnya supaya orang akhirnya sering datang karena banyaknya event. Yang kedua, kita juga minta kepada teman-teman Dinas Pariwisata Kota untuk selain membuat event, persiapkan juga sarana prasarananya. Kemudian yang paling terakhir adalah selalu melakukan promosi yang tepat sasaran gitu. Jangan sampai kita mau sebenarnya segmen pasar yang kita mau ambil adalah segmen anak muda, tapi promosinya di koran mungkin anak muda mana ada jarang sekali kan udah baca koran, sekarang udah di online semua. Sudah bermain, Betul. Nah, Pak Dev, di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini kan tantangan cukup besar bagi pariwisata, tidak hanya di Sulawesi Selatan, tapi juga hampir seluruh, karena pandemi ini membuat kita terkungkung ya, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang pastinya tertunda. Ya, seperti apa sebenarnya yang harus dilakukan nih? Atau sebelumnya ini Pak Dev? Jadi sebenarnya gini, memang kurang lebih sebenarnya 2 tahun lah kita benar-benar terpuruk dengan kondisi pandemi. Itu bahkan kalau kita melihat data untuk di Sulawesi Selatan itu sekitar 80% sektor kepariwisataan mengalami penurunan pendapatan. Itu luar biasa sekali, 81%. Kemudian tingkat untuk tenaga kerja di sektor kepariwisataan yang dirumahkan sekitar 63%. Kan besar sekali. Nah, itulah kenapa kami mulai dari awal tahun 2022 ini kita fokus untuk mengajak semua sektor industri pariwisata, yuk sama-sama yuk kita jalan karena kelihatannya ini nggak bisa lagi kerja sendiri-sendiri. Kita butuh dorongan ekstra untuk bagaimana caranya ada percepatan, bagaimana segera ada kebangkitan sektor pariwisata yang membuat akhirnya orang kita yuk sama-sama yuk ini. Akhirnya itulah yang kita dorong semua. Salah satunya saya ambilkan contoh, kita membuat sebuah hashtag bersama dengan industri pariwisata yaitu ke Sulselmi. Ini ajakan buat orang yang berada di luar untuk yuk datang ke Sulsel gitu. Kenapa ke Sulsel? Destinasi kami banyak, makanannya enak, kulinernya enak-enak, kemudian aman. Kenapa aman? Karena kami sudah menerapkan CHSE untuk safety-nya berwisata itu sudah diterapkan di Sulawesi Selatan. Kami sudah vaksin semua untuk sektor-sektor kepariwisataan itu semua sudah kita dorong seperti begitu. Jadi akhirnya semuanya pada posisi kita jalan sama-sama nih. Kalau tidak ada kebersamaan, tidak ada sinergi, ini pasti akan berjalannya lambat. Alhamdulillah respon dari kementerian sangat bagus. Bagaimana kerjasama antara Badan Promosi Pariwisata dengan industri, kemudian dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Sulsel, kita bisa menerobos membuka kembali penerbangan langsung dari Lombok ke Makassar. Itu akan mulai tanggal 9-10 Maret kita mulai. Kemudian kita juga secara aktif bersama Badan Promosi untuk mengambil sebuah kesempatan untuk ikut berpartisipasi di Mandalika GP Motors itu. Nah, ini kan semuanya yang kayak begini yang kita memperlihatkan, tujuannya memperlihatkan ke Indonesia bahwa
Sulsel ini tuh sudah terbuka gitu. Kami siap untuk menerima wisatawan. Kami siap untuk berkompetisi untuk membangkitkan kepariwisataan di Sulawesi Selatan. 2022 menjadi salah satu titik terang ya untuk pariwisata Sulawesi Selatan karena tadi Pak Devo sudah katakan sudah melakukan standar ya ketika akan berwisata di sini. Jadi sahabat Ras dan juga pemirsa dan juga yang nonton di IG kami ini bisa pastinya untuk ke Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar. Apa yang perlu dilakukan lagi Pak Dev untuk memajukan pariwisata di Sulsel khususnya bersama dengan Kota Makassar sendiri? Jadi sebenarnya kalau Kota Makassar ini kita bicara udah menjadi sebuah kota mais. Jadi hampir semua itu dulu pertemuan-pertemuan yang berskala nasional bahkan internasional udah bisa dilaksanakan. Sekarang tinggal memang kita harus kerja bersama untuk melakukan kembali promosi. Kita bersama teman-teman di seluruh kabupaten kota untuk rencananya tanggal Maret tanggal 18 itu akan kami launching kalender eventnya untuk seluruh Sulawesi Selatan. Jadi orang-orang yang mau datang ke Sulawesi Selatan udah mengetahui bulan Maret ada event ini, bulan April, Mei, Juni sampai akhir tahun itu orang udah tahu. Jadi bisa menyusun rencana untuk berkunjung ke Sulawesi Selatan. Termasuk juga kami akan bekerja sama kembali dengan Asita untuk yuk buat sebuah paket yang murah, meriah tapi bukan murahan, yang bisa menarik orang untuk datang ke Sulawesi Selatan. Jadi akhirnya selalu ada hal-hal baru yang kita tawarkan gitu. Jadi bukan akhirnya orang sudah pernah ke Toraja, saya udah pernah nggak bosan, tapi ada sesuatu. Contohnya tahun ini kita akan meminta ke Toraja Utara untuk mengadakan sebuah sport tourism di Toraja, namanya Toraja Marathon, dihidupkan kembali. Jadi orang akhirnya yang datang ke Toraja bukan hanya untuk jalan-jalan, tapi dia mau ikut ke maratonnya juga boleh. Itu jadi sebuah daya tarik lagi. Selalu ada yang baru lah kita tawarkan di destinasi. Setiap saat itu ada program ada program. Nah, dalam waktu dekat ini apa yang akan dilakukan oleh pihak Dinas Pariwisata? Mungkin ada program kerja di tahun ini yang akan segera berjalan? Yang paling dekat sih mungkin di Maret. Kita akan start di Maret itu. Selain kita launching kalender eventnya kita, itu sebagai penanda juga bahwa kita sudah mulai jalan dengan program-program kita. Kemudian akan ada Mulofest juga. Kemudian ke depan ini kita akan mencoba menghidupkan kembali kawasan Benteng Somboopu yang sempat ditinggalkan. Ini beberapa minggu lalu ke sana dan sangat prihatin. Makanya tahun ini kita mulai mencoba menghidupkan kembali. Jadi kami akan membuat sebuah event di sana namanya BSO Culture Festival. Jadi BSO itu Benteng Somboopu Culture Festival. Kita mulai dari bulan Mei sampai Oktober. Tiap bulan akan kita ada kegiatan-kegiatan, intinya untuk menghidupkan kembali, mengenali orang kembali bahwa di Makassar ini ada Benteng Somboopu yang merupakan kawasan sejarah dengan segala macam yang ada di dalamnya. Ini akan kita pelan-pelan kita hidupkan kembali sehingga orang mulai melihat lagi kawasan Benteng Somboopu. Kemudian kita hidupkan kembali juga sesuai dengan permintaan dari masyarakat di Toraja untuk menghidupkan kembali Lovely Toraja. Ini akan dihidupkan kembali. Dan banyak event seperti Festival Pinisi di Bulukumba itu akan ada F8 di Makassar. Ini semualah yang akan kita dorong, kita promosikan agar orang mengetahui bahwa ternyata kalau tiap bulan di Sulawesi Selatan itu ada event besar yang bisa dilaksanakan. Baik. Ya, rasanya tidak ada habisnya Pak Devo. Banyak sekali rencana dan kegiatan yang akan segera berjalan di tahun 2022. Ini menjadi salah satu bangkitnya pariwisata di Sulawesi Selatan. Dan Kota Makassar juga sebagai wilayah yang sudah mendorong, pastinya juga sudah siap dengan segala kalau Makassar kegiatan. Sangat siap untuk menyambut wisatawan. Dan sekedar informasi bahwa untuk tahun 2022 ini kita masih berfokus pada wisatawan Nusantara karena untuk wisatawan mancanegara belum terbuka. Itu pintunya baru betul-betul hanya dari Jakarta dan Bali, sehingga kita masih fokus untuk menggait wisatawan Nusantara dulu. Baik, mungkin sebelum kita closing ada yang ingin disampaikan kepada pendengar? Yang pasti pariwisata Sulsel ini baru bisa bangkit kalau semuanya ikut turun tangan untuk membantu. Mohon bantuan dari teman-teman
pendengar semua dari Ras FM untuk mari kita menjadi duta wisata untuk Sulawesi Selatan. Mari kita tunjukkan bagaimana indahnya Sulawesi Selatan. Mari kita tunjukkan bagaimana enak-enaknya kuliner di Sulawesi Selatan. Betul. Mari kita tunjukkan bagaimana Sulawesi Selatan adalah sebuah daerah yang ramah. Ada kan yang mengatakan Makassar itu kasar. Nah, Padahal itu mungkin hanya sebatas karena ngelihat sering ada demo, sering ada ini. Padahal kalau ngelihat kan orangnya ramah, malah ada beberapa orang di luar setelah ke Makassar bilang ini Makassar ngangenin loh ini. Jadi sombere juga. Iya, ada sombereknya. Jadi akhirnya ada sesuatu yang berbeda untuk di Sulawesi Selatan, dan itu kami butuh semua para pendengar dari Ras FM untuk ikut sama-sama kami, bantu kami, kita bangkitkan pariwisata Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak Pak Devo. Terima kasih. Sahabat Ras, memang perlu kerjasama, kolaborasi untuk membangkitkan pariwisata Sulawesi Selatan. Kalau bukan dari kita, kapan siapa lagi ya? Jadi setidaknya kita lebih mencintai wilayah kita untuk lebih mempromosikannya lagi, untuk mendatangkan wisatawan-wisatawan mancanegara. Ya. Sambil menunggu pintu masuk terbuka. Ya. Baik, saya dari Gedung Mulo, tepatnya dari Jalan Dr. Samratulangi, pamit. Insya Allah kita akan bertemu kembali dengan narasumber yang berbeda, dengan juga topik yang berbeda. Terima kasih Pak Devo. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.